Halo teman-teman, selamat sore selamat malam. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan pada hari ini dalam persekutuan kita pemuda remaja GP Kris Prigen. Oke, teman-teman, kalau beberapa minggu lalu saya membahas tentang doa, ibadah dan doa, dan pada hari ini saya akan membahas tentang pemuda dan kekristenan dan pergaulan masa kini. Teman-teman, siapa sih kita ini? Kita ini adalah pemuda. Siapa sih Kristen? Kita adalah Kristen. Ya, bagaimana pergaulan kita? Teman-teman jawab sendiri, pergaulan teman-teman seperti apa? Saya nggak bisa mengatakan pergaulan teman-teman begini dan lain sebagainya. Tapi saya cuma mengatakan kepada teman-teman, pergaulan masa kini ini, pergaulan anak Kristen masa kini itu sangat jauh dari kata pergaulan yang baik. Banyak sekali anak-anak Kristen yang saya nggak mengatakan semua, tapi ada beberapa anak Kristen yang jauh dari pergaulan yang benar. Nah, teman-teman, sekarang ini adalah di zaman era globalisasi saat ini, ya, yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kita bisa melihat pergaulan anak muda di gereja main HP dan lain sebagainya, di main game. Itu sudah tentu teman-teman suka main game, saya juga suka main game. Ya, di zaman orang globalisasi kita tidak dilarang untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi di sini kita diingatkan untuk memperhatikan sikap kita sebagai pemuda remaja, sebagai anak-anak Kristen yang telah diselamatkan, yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari hukuman maut itu. Teman-teman, pada hari ini kita akan membuka di dalam Yeremia pasal 1, ya, ayat yang ke-6. Yeremia, teman-teman bisa buka di dalam Yeremia, itu di Perjanjian Lama, ya. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6, saya akan bacakan kepada kita. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kita sebagai anak-anak muda ini harus sadar siapa kita ini di depan Tuhan. Yeremia mengatakan, Tuhan, aku ini sadar, saya ini masih anak muda. Siapa aku ini di depan Tuhan? Yeremia ini sadar, yang tahu bahwa dia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, menyadari bahwa dia ini kosong di hadapan Tuhan. Kita sebagai pemuda remaja saat ini harus menyadari panggilan kita itu di dalam kekristenan itu seperti apa. Kita harus seperti Yeremia berani mengatakan, Tuhan, saya ini siapa? Supaya apa? Supaya kita bergaul baik, benar. Seperti Yeremia mengatakan, Tuhan, ya, Tuhan, aku ini siapa? Aku ini masih muda, saya ini tidak pandai loh Tuhan. Tapi kita ini telah dipanggil oleh Tuhan sebagai pemuda remaja Kristen yang harus menjadi saluran berkat kepada siapapun. Dan pada sore menjelang malam hari ini saya mengatakan kepada kita, marilah kita menyadari panggilan kita sebagai pemuda remaja, sebagai orang-orang Kristen. Panggilan kita harus sadar kita ini terpanggil menjadi orang Kristen, dalam arti kita harus menyadari tentang anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Perjanjian Baru juga dikatakan kepada Timotius, ya, ingat dalam Timotius dikatakan, ya, kita buka di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius, ya, pasal yang ke 1 Timotius pasal ke-4 ayat 12, ini adalah ayat yang favorit buat kita semua. Dikatakan bahwa kita seorang muda itu harus memiliki, ya, harus punya wibawa. Dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah, ya, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu.
Di sini kita sebagai pemuda remaja, kita harus sadar, kita ini telah dipanggil menjadi orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita ini harus menjaga kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita tidak boleh diremehkan. Jangan kita diremehkan karena pergaulan kita yang tidak baik. Jangan kita dihina karena pergaulan kita tidak baik, membawa-bawa nama gereja dan lain sebagainya, nama Tuhan kita yang terlebih. Karena pergaulan kita. Di sini kita dikatakan bahwa karena engkau muda, jagalah sikapmu di dalam kehidupanmu sehari-hari, kesucianmu dan lain sebagainya. Kita sebagai pemuda remaja diingatkan, marilah kita menjadi teladan, sosok yang baik, top. Ya, teman-teman, di dalam pengkhotbah juga dikatakan kepada kita, pengkhotbah itu di Perjanjian Lama, pengkhotbah pasal 12 ayat yang pasal 11 ayat 9 sampai yang ke-12 dikatakan bahwa kita ini loh harus mengingat sebagai pemuda remaja, ya. Kita harus bersukacita, bersyukur. Kita telah dipanggil menjadi orang percaya. Kita jangan menyanyiakan panggilan kita itu. Kita jangan menghancurkan kehidupan kita sebagai orang Kristen karena pergaulan-pergaulan kita. Kita ini pemuda, kita ini adalah orang-orang Kristen yang telah dipanggil. Di dalam pengkhotbah ini diingatkan, kita harus menjaga itu. Ya. Biarlah hatimu bersukacita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Teman-teman yang terkasih, saya mau mengatakan kepada kita sekali lagi, marilah kita sebagai pemuda remaja memiliki prinsip hidup dengan baik, yaitu dengan selalu bersyukur kepada Tuhan dan menjaga kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak dianggap rendah oleh orang lain karena pergaulan, sikap, dan perbuatan kita. Jangan sampai nama Tuhan direndahkan hanya karena kita pemuda remaja yang memiliki sikap yang tidak baik, yang memiliki sikap sembrono. Saat ini saya mengatakan kepada kita, marilah kita sebagai pemuda remaja terus maju, terus menjadi teladan, sosok yang diandalkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, terlebih-lebih saat ini dalam pandemi virus corona. Marilah kita terus menjadi teladan yang baik bagi sesama kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, teman-teman. Demikianlah sharing kita pada hari ini. Dan kita akan menutup firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, dalam kami surga, kami bersyukur dan kami menyerahkan dalam kehidupan kami. Teman-teman kami pemuda remaja, kami menyerahkan dalam kehidupan mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Bila mereka menjadikan hidup mereka menjadi berkat, saluran berkat bagi sesama. Dan biarlah terus memiliki wibawa di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, demikianlah firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.